Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peteroran. Sebelum memulai kebaktian, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, anggota jemaat diundang untuk mengikuti doa hening atau taise selama masa prapaskah yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 6:30 malam, mulai tanggal 18 Februari. Setelah acara doa hening, jemaat diundang untuk berbuka puasa bersama. Telah dipanggil pulang Bapak di surga, Bapak Petrus Wadi, usia 73 tahun, pada hari Minggu 14 Februari 2016. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Kedondong Dalem 4 nomor 9 Semarang. Doa penghiburan Minggu 14 Februari 2016 jam 6 sore dilayani oleh Pendeta Emeritus Samuel Dharma Atmaja. Dikebumikan hari Senin 15 Februari 2016 di Gedung Mundu. Untuk memulai kebaktian, anggota jemaat hari Yesus dicobai di padang gurun. 40 hari Yesus menang atas pencobaan. Hari ini, marilah kita memulai perjalanan bersama Yesus melalui masa prapaskah yang akan memperhadapkan kita dengan kelemahan dan pencobaan. Kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur cuaca cukup cerah ya.
ya pagi hari ini sehingga kita boleh bersama-sama beribadah. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama, dan nanti ada berbagai macam rangkaian acara Paskah, di mana rangkaian dari Minggu Prapaskah ini semuanya adalah untuk membawa kita dekat kepada Tuhan, untuk kita boleh semakin dapat mengalami Tuhan. Nah, oleh sebab itu, biarlah di dalam masa-masa Prapaskah ini kita mencoba menghayati akan Kristus itu. Nah, hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu menang atas pencobaan, di mana didasarkan dari satu ayat, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tak terbayangkan cara pemulihanmu. Mari kita merendahkan hati kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya berikan waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa-dosa kita.
Inilah doa kami ya Bapa. Kami sadar siapa diri kami di hadapan-Mu, dan kami sadar ketika kami mencoba menengok ke belakang dari berbagai macam hal yang sudah kami lakukan di dalam waktu-waktu yang sudah lewat. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kekilafan dalam diri kami. Ampuni tutur kata yang menyakiti sesama kami. Ampuni pikiran yang jahat terhadap saudara-saudara kami. Ampuni Tuhan segala perilaku-perilaku yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Dan disinilah kami memohon. Basuhlah kami dengan kasih-Mu. Basuhlah dosa kami. Sucikan dan murnikan kami. Untuk kami boleh bangkit kembali memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai.
Mari kita berdoa. Seperti pujian yang sudah kami dengar, kami membuka hati kami membuka pikiran kami, membiarkan firman Tuhan mengisi hati pikiran ini, sehingga hidup kami adalah hidup yang dapat semakin berkenan di hati Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, di dalam waktu kami merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya membantu kami. Engkau menguasai seluruh ruangan ini dengan kuasa-Mu, dan kami semua boleh ditolong untuk mengarahkan segala sesuatunya di dalam firman-Mu ini. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan waktu ini dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat dan Gembala Agung kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini dikisahkan umat Israel diperintahkan untuk mempersembahkan hasil panen pertama mereka setelah menduduki tanah perjanjian. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan bawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa orang yang berseru dalam doa kepada Kristus adalah mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya akan kebangkitannya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, 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 Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 4, 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dengan roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Hosiana.
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema kita yaitu apa, Bapak Ibu? Menang atas pencobaan. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan dan perlu dijawab dalam hati saja ya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menemukan uang 435 juta? Belum pernah ya? Kalau seandainya ada teman yang menemukan atau ada saudara dari Bapak Ibu yang menemukan uang 435 juta, lalu kemudian datang ke Bapak Ibu, aku menemukan uang 435 juta, gimana? Mau tak apain ini? Kira-kira kemudian Bapak Ibu gimana? Oke, kita bagi ya 60%, 40%. 60% buat kamu yang menemukan, 40% buat kamu, aku karena kamu datang ke aku gitu ya. Atau yang lain Bapak Ibu. Ya macam-macam ya. Yang jelas kita tentu bingung karena menemukan uang 435 juta. Betul kan ya? Apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu sebetulnya terjadi sungguhan. Ada seorang wanita pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga dan punya suami seorang satpam sebuah rumah tangga. Nah, suami istri ini keluar malam jam 9 untuk makan, beli nasi goreng. Nah, dengan dengan motor bututnya mereka boncengan dengan penuh kemesraan ya. Lalu setelah mendapatkan itu nasi goreng yang dibungkus, waktu perjalanan pulang, si istri yang diboncengkan melihat ada sebuah tas yang tergeletak di sebelah jalan. Itu peristiwa tahun 2013 di daerah Depok. Nah, kemudian sang istri ini pertama melihat, lalu kemudian menepuk pundak suaminya. Pak, ada tas, ayo coba kembali. Lalu mereka kembali, lalu dibawa, karena malam, ya sudah dibawa pulang. Ketika sampai di rumah mereka buka, mereka terkejut. Isinya uang 100 ribuan. Lalu mereka hitung jumlahnya 435 juta rupiah. Wow, gimana Bapak Ibu? Mau mengalami ini? Wah, asik ya menemukan uang 435 juta. Suami istri ini tapi kebingungan. Gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Itu hari Rabu malam mereka menemukan. Hari Kamis mereka bergumul. Mereka hitung lagi. Nah, jadi kerjanya hitung terus itu. Ya benar 435. Diapake Pak? Ya, itu hari Kamis. Istrinya waktu Kamis malam ngomong sama suaminya. Pak, kita kembalikan aja uang ini. Nah, tapi pada siapa? Nah, ternyata di dalam tas itu ada HP. HP itu ternyata ada berkali-kali miss call dan ada SMS. Lalu kemudian ketika mereka lihat, mereka kemudian jawab, uang ada di tempat saya. Akhirnya hari Sabtu, bapaknya itu, yang Pak Satpam, mereka menuju dan ketemu. Ternyata itu adalah uang gaji sebuah perusahaan. Dan si bendahara yang mengambil uang gaji itu di tengah jalan menerima telepon kalau ibunya sakit parah. Maka saking paniknya dia buru-buru putar balik, tas itu jatuh, dia nggak sadar. Nah, ketika dia sadar, dia nggak tahu tuh tas jatuh di mana. Dia panik. Maka ketika ketemu sama suami istri ini, wah, dia benar-benar matur nuwun sangat gitu ya, ban kamsia gitu ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi yang menarik dari peristiwa ini ada satu kalimat yang keluar, yaitu apa? Dari si ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ketika diwawancarai sebuah surat kabar, dia katakan ini adalah ujian buat kami, Pak. Ini menarik kalimat ini. Ini adalah ujian bagi kami. Kenapa si ibu itu mengatakan ini sebuah ujian?
Karena dia ada dalam pergumulan untuk mengambil sebuah keputusan. Ini uang mau dipakai secara pribadi atau diserahkan atau dikembalikan. Dan disitulah dalam pergumulan sang ibu dengan bapak itu memutuskan dikembalikan. Disitulah sang ibu mengatakan, ini kami dalam ujian. Bapak ibu pernah mengalami ujian hidup? Setiap dari diri kita pasti banyak mengalami ujian hidup. Ya, itu dialami oleh semua orang. Semua orang yang hidup dan mengalami kehidupan ini tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan ujian. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, dari bagian yang kita baca dari kisah Tuhan Yesus, ternyata sebuah kondisi atau sebuah keadaan tidak hanya berbicara tentang ujian, tetapi di situ ada sesuatu yang mengiringi dari ujian itu, yaitu yang dinamakan pencobaan. Jadi pencobaan dan ujian adalah sesuatu yang berjalan seiring di dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi, di mana di situ kita harus mengambil sebuah keputusan, di mana di situ kita harus mengambil sebuah pilihan-pilihan, dan disitulah ujian dan pencobaan beriring bersama. Pencobaan artinya di situ dilakukan oleh iblis, yang tujuannya adalah menggagalkan iman kita, yang tujuannya adalah menjauhkan akan iman kita dari Allah, dari Yesus Kristus, dari ketaatan kepadanya untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Dan ujian adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, di mana di situ membawa kita kepada pertumbuhan iman, kepada sesuatu yang lebih baik lagi, di mana arahnya adalah semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Semakin kita taat, semakin kita mengenal dan semakin kita dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak kondisi-kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kondisi-kondisi itu ada percobaan dan juga ada ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berarti menghadapi sebuah kondisi di dalam kerjaan kita, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu kita dapat pekerjaan. Karena masalah kebutuhan, mungkin gajinya belum cukup. Dan ketika kita berjalan melewati sebuah lorong, ada kamar yang terbuka, itu kamar bosnya. Dan di situ kemudian melihat ada sekepok uang di atas meja. Ada pergumulan bagi si karyawan itu. Aku butuh uang, ada uang. Ini adalah sebuah kondisi. Nah, disitulah dia bergumul. Ambil atau tidak? Ambil atau tidak? Ketika dia mengambil dan kemudian dia pakai untuk dirinya, maka disitulah dia masuk dalam pencobaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita coba pahami bagaimana sebuah kondisi itu bisa dikatakan sebuah pencobaan. Bagaimana sebuah keadaan itu bisa dikatakan pencobaan. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 15 berbunyi demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sehingga dari bagian firman Tuhan ini ingin mengatakan, bagaimana sebuah keadaan atau sebuah kondisi itu bisa dikatakan sebagai pencobaan, yaitu ketika kita diperhadapkan di situ, ada di dalam hati ini dikuasai oleh keinginan-keinginan. Apakah salah Pak kalau kita memiliki keinginan? Gak salah. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, ketika dikatakan jika keinginan itu kemudian diwujudkan, menghasilkan buah, dan buah itu artinya menghasilkan kepada maut, maka di sini artinya firman Tuhan ini mengatakan, jika sebuah kondisi itu diiringi dengan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita yang bersifat keduniawian, keinginan-keinginan kedagingan kita,
Dan kemudian keinginan-keinginan itu lalu kita wujudkan. Disitulah yang disebut bahwa sebuah keadaan itu sebagai pencobaan. Ya. Jadi kalau tadi saya berikan contoh, seorang karyawan melihat ada sekepok uang di atas meja bosnya. Dikatakan itu sebagai sebuah pencobaan ketika apa? Di dalam hatinya sudah ada keinginan-keinginan kedagingan. Sebuah keinginan-keinginan duniawi. Aku harus mengambil uang itu karena aku membutuhkan. Aku membutuhkan untuk diriku. Dan itulah yang dinamakan keinginan-keinginan keduniawian. Dan di situ ketika keinginan itu muncul, maka arah pikiran kita bukan kepada Allah. Bukan tertuju kepada Yesus, kepada kebenaran-kebenaran. Tetapi semuanya itu tertuju kepada keegoisan dirinya, kepada keinginan dirinya yang bersifat duniawi. Disitulah sebuah keadaan dikatakan sebagai pencobaan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau seorang pria melihat cewek cantik, salah enggak? Halo yang muda-muda? Enggak Pak, saya enggak mau lihat. Saya lihatnya yang jelek-jelek aja. Itu di televisi kan ya, pembawa-pembawa acara pasti dipilih yang penampilannya cantik. Betul kan ya? Salah enggak kalau lihat itu? Ibu-ibu gimana? Salah enggak? Atau ketika melihat itu, ayo Pak tutup mata, jangan melihat. Ketika sudah lewat, ayo buka mata. Enggak ya? Enggak salah melihat, betul ya? Tetapi itu menjadi sebuah kesalahan kalau apa Bapak Ibu? Melihat itu diiringi dengan keinginan-keinginan keduniawian. Di situ kita terpikat di dalamnya, terseret di dalamnya, dan kemudian kita ingin memiliki, dan kemudian kita berimajinasi, dan disitulah seringkali akhirnya perselingkuhan itu terjadi, bukan? Dalam kehidupan sebuah keluarga. Nah, sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka hal-hal seperti ini perlu dipahami bahwa sebuah kondisi dikatakan pencobaan kalau di situ diiringi dengan keinginan-keinginan keduniawian, kedagingan kita. SMS-an salah enggak Bapak Ibu? Enggak ya, karena HP diciptakan ada fitur-fitur untuk bisa SMS. Betul kan ya? Kan lebih irit ya, SMS-an gitu. Tetapi SMS-an akan menjadi salah ketika apa? Kita terpikat di dalamnya, tertarik di dalamnya sehingga kita lupa waktu, kita melihat, lupa keadaan, situasi, lupa tempat, sehingga jempol terus bergoyang, lupa kalau suaminya datang, lupa kalau anak-anaknya datang, lupa masak, lupa belanja. Perjalanan menuju ke gereja naik becak, jempol tetap bergoyang. Atau naik mobil bersama suami, suaminya dia mengendarai, sang istri jempolnya terus bergoyang. Sampai di dalam gereja, senyum sana, senyum sini, duduk, buka, jempol bergoyang. Pujian dinyanyikan, dan ketika firman Tuhan diberikan, jempol tetap bergoyang. Maka disitulah artinya bahwa kita berada di dalam sebuah pencobaan. Karena apa? Ketika kita beribadah, hati pikiran kita tidak arahkan kepada Allah yang kita sembah. Tetapi kita justru mengarahkan kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Maka saya terkadang sedih kalau saya pas duduk, lihat ada seorang kok senyum-senyum sendiri, khotbahnya ya serius, kenapa ya? Ternyata jempolnya bergoyang Bapak Ibu. Waduh, sedih saya. Maka dari sekarang jempol dari bergoyang ya, kita arahkan hati pikiran kita kepada firman Tuhan ya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa kondisi-kondisi itu disebut sebagai pencobaan kalau di situ kita terbawa kepada kedagingan kita, keinginan-keinginan kemanusiaan kita. Dan hal itu bukankah sudah diberikan contoh di dalam Alkitab? Bagaimana seorang yang bernama Hawa, apakah ketika ada buah itu salah? Enggak. Tapi itu menjadi salah ketika apa? Iblis mengkondisikan. Dan kemudian Hawa begitu ingin mengambil dan ingin menikmatinya. Lalu dia mengambil keputusan di dalam kondisi itu. Yaitu apa? Berpaling dari perintah Allah
dan mengikuti kata-kata sang iblis. Ayub, apakah salah dia kaya? Enggak. Ayub, apakah salah memiliki anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik? Enggak. Apakah Ayub salah memiliki seorang istri yang mendampingi dia? Enggak salah. Tapi menjadi problema yaitu ketika apa? Iblis mengkondisikan dalam kehidupan Ayub. Di mana di situ mulai apa yang menjadi usahanya mulai runtuh semua, hancur, ada terbakar dan sebagainya. Tidak cukup itu. Anak-anaknya hilang satu persatu, meninggal, mati. Dan kemudian istrinya marah-marah sama dia, mengkata-katai. Dan yang lebih dalam lagi yaitu apa? Ketika dia harus mengalami sakit tubuh. Sehingga dia harus mengkorek-korek badannya itu. Karena gatal. Tapi di dalam itu semua, apakah Ayub mengambil keputusan pilihan seperti Hawa? Enggak. Firman Tuhan mencatat. Di dalam itu semua, Ayub tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena di dalam yang dia hadapi, dalam kondisi itu, Ayub tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, apakah engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan? Dan engkau tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Hatinya tetap melihat dan meyakini Tuhan itu baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka disinilah kita coba perlu pahami bahwa kehidupan kita selalu akan dikondisikan. Dan kondisi-kondisi itu akan membawa kita kepada sebuah keputusan-keputusan untuk mengarahkan pada kebenaran firman Tuhan atau kita mengikuti keinginan daging dan keinginan duniawi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita coba cermati hal-hal apa saja yang dapat dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Di mana di situ iblis memberikan kondisi-kondisi dalam kehidupan kita untuk di mana dia merindukan untuk kita gagal. Mari kita kenali hal-hal apa saja yang dipakai iblis untuk mencobai. Nah, dari sini kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, Lukas 4 ayat 2 sampai 3. Di situ ia, yaitu Yesus, tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Dicatat di dalam Alkitab, ia lapar. Dan ketika ia lapar dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dari sini kita melihat bahwa iblis dapat memakai untuk kita dicobai, yaitu apa? Persoalan-persoalan hidup kita, Bapak. Hidup ini tetap selalu ada persoalan, betul ya? Tetapi persoalan itu seringkali akhirnya dipakai iblis untuk memberikan sebuah kondisi-kondisi untuk kita menjadi orang yang putus asa, untuk kita menjadi orang yang lemah, bahkan digoda oleh iblis untuk kita tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Persoalan hidup dipakai oleh iblis, Bapak. Soal ekonomi. Orang mencari penyelesaiannya, yaitu apa? Ada beberapa orang mengambil keputusan, lebih baik menjajakan diri, dapat uang. Kenapa menjajakan diri dapat uang? Ya dapat uang banyak, persoalanku bisa cepat selesai. Nah, ini loh Bapak Ibu, keinginan kita agar persoalan itu cepat selesai seringkali membuahkan kita kepada kejatuhan dalam pencobaan. Ya. Barusan ini saya membaca sebuah situs di Inggris. Sekarang ada tren mahasiswi-mahasiswi yang kuliah itu mereka masuk ke dalam sebuah tradisi baru, yaitu apa? Mencari pasangan om-om yang tajir, uangnya banyak. Kenapa? Karena mereka membutuhkan untuk biaya kuliah.
Sehingga mereka berpacaran dengan orang-orang kaya, tujuannya apa? Uang. Uang bisa membantu saya untuk saya bisa kuliah. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh mereka melakukan itu. Tapi nampaknya persoalan ekonomi ini banyak menggoda orang untuk akhirnya melakukan ketidakbenaran, bukan? Soal-soal yang lain, soal jodoh, kebingungan, anak saya belum dapat jodoh gimana? Ini kan persoalan. Dan sering kemudian akhirnya iblis memunculkan sebuah kondisi-kondisi, yaitu apa? Kita menjadi gelisah, nanti jadi bahan omongan. Anakku seorang wanita sudah umur segini, piye? Ya sudah, ayo kita datang ke orang pintar. Tusuk sana, tusuk sini biar kelihatan cantik. Ya. Ada banyak hal Bapak Ibu, di mana orang ingin menyelesaikan persoalan hidupnya dengan singkat dan cepat, lalu dia melakukan berbagai macam hal yang bersifat instan. Dan disitulah seringkali iblis masuk di dalamnya. Jadi kalau ada dorongan persoalan hidup kita ingin cepat selesai, hati-hati. Karena Tuhan mengajarkan dalam hidup ini adalah bukan instan, sebuah proses yang harus kita jalani. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat hal apa yang dapat dipakai iblis untuk mencobai kita. Mari kita dalam Lukas 4 ayat 5-7. Di sini berbunyi demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini tidak main-main iblis ini. Dia memiliki kuasa juga. Dia menunjukkan secara waktu yang singkat semua kerajaan di dunia. Lalu sang iblis itu mengatakan, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Bicara tentang orang digoda, yaitu ketika dia mengingini kepuasan hidup. Kepuasan hidup Bapak Ibu. Dengan memiliki materi yang sudah dimiliki, dengan kekayaan yang sudah dimiliki. Lalu bagaimana? Saya tidak mengatakan berarti kita tidak usah cari uang banyak, bukan loh ya. Kita tetap perlu bekerja keras, ya, menabung, mengumpulkan uang. Tetapi hati-hati dengan apa yang dikatakan dengan kepuasan. Karena ketika kita ingin mencapai sebuah kepuasan, di situ iblis bisa masuk ke dalamnya. Dan iblis memang memiliki kemampuan itu. Di dalam dunia ini, dia memiliki kuasa. Dan dia bisa memberikan. Bapak Ibu, ketika orang-orang sudah memiliki berbagai macam kecukupan, maka yang dicari adalah rasa nyaman dan aman. Dan itulah kepuasannya. Untuk mencapai rasa nyaman dan aman ini, apa yang kemudian manusia biasa lakukan? Disinilah seringkali hatinya ingin terpenuhi dengan kepuasan itu. Dan seringkali melupakan Tuhan. Ya. Kalau di dalam persoalan hidup, orang mengalami pergumulan di mana dia membutuhkan uang. Tetapi ketika berbicara tentang kepuasan hidup, orang sudah memiliki kecukupan, tetapi dia perlu ada kepuasan dalam hidupnya. Ya. Saya teringat ketika saya masih bekerja di sebuah bank di Semarang waktu itu, ya. Dan saya belum masuk di seminari. Nah, saya bekerja di bagian EDP, tetapi saya juga diminta untuk membantu di marketing, sehingga saya juga ikut jalan-jalan berjumpa dengan nasabah. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang opa, sebuah kawasan atas opa. Saya datang melihat, wah rumahnya besar Bapak Ibu. Ya, mau apa? Segala sesuatunya ada. Home theater, karaoke, mau biliar, mau berenang, mau apa? Segalanya ada Bapak Ibu. Tapi ketika saya ngomong-ngomong dengan opa ini, opa, wah enak ya di sini ya. Dia katakan,
saya masih belum puas. Loh, kenapa? Masih ada sesuatu yang kurang. Lalu apa yang Opa lakukan untuk mencari kepuasan itu? Saya gunakan uang itu untuk kemana-mana. Opa pergi ke gereja enggak? Enggak, buat apa nih pergi ke gereja? Buang-buang waktu. Siapa yang dapat memuaskan diri kita, Bapak Ibu? Tuhan, bukan? Kekosongan hati seseorang seringkali akhirnya mencoba diisi dengan berbagai macam dalam hidupnya. Tapi seringkali dia tetap kosong. Karena hati manusia itu memiliki sebuah sumur yang dalam dan luas. Ketika muncul sebuah kekosongan ingin dipuaskan, apapun yang masuk ke dalamnya tidak pernah bisa memuaskan. Hanya satu, kasih Kristus. Dan ini yang hilang dalam diri Opa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kepuasan dicari oleh orang. Kepuasan agar hidup nyaman dan nikmat. Tapi disinilah iblis memakai untuk kemudian apa? Untuk mereka didorong untuk mencari pada kepuasan-kepuasan yang bersifat duniawi. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh iblis untuk mencobai kita? Yang ketiga yaitu masalah eksistensi diri. Ini terlihat di dalam di dalam Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 11. Di sini dikatakan, jika engkau anak Allah. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Kenapa iblis menggunakan itu? Jika engkau anak Allah. Ayo. Apa yang dikatakan? Jatuhkan dirimu dari sini, maka seperti tertulis, maka dia akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk melindungi. Jika engkau anak Allah. Ini ditantang Yesus. Jika kamu benar anak Allah, ayo terjun. Ini berarti berbicara soal apa? Eksistensi diri, keberadaannya. Keberadaannya dicobai oleh iblis. Keberadaannya di mana di situ dia sebagai anak Allah. Di mana di situ ada suatu keagungan, ada sebuah kemuliaan. Dan di situ iblis menantang dia untuk membuktikan. Kemudian tunjukkan di mana di situ kamu terjun. Pasti di situ malaikat-malaikat akan membantumu. Apakah Yesus tergoda? Tidak. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang juga iblis lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Eksistensi keberadaan diri kita. Kebutuhan yang ingin diterima, kebutuhan yang ingin dihargai. Itu salah? Enggak Bapak Ibu. Enggak salah. Kita perlu belajar menghargai orang lain. Bahkan saya mendidik anak-anak didik saya di sekolah untuk dapat menghormati orang tua. Menghargainya. Tetapi Bapak Ibu, jika itu dalam diri kita menjadi sebuah tuntutan untuk setiap orang itu menghargai kita, itu menjadi sebuah tuntutan untuk setiap orang itu harus mengakui keberadaan kita, disitulah iblis akan masuk. Banyak persoalan muncul ketika apa? Orang merasa tidak dihargai, bukan? Bapak Ibu pernah meludahi orang? Pernah? Atau Bapak Ibu pernah diludahi orang? Kalau diludahi itu rasanya apa Bapak Ibu? Soal harga diri ya. Saya pernah Bapak Ibu naik motor waktu itu. Saya nyelip sebelah kanan di sebelah kanan sebuah mobil. Itu daerah Kamungkali. Ya. Ketika saya nyelip, tiba-tiba jendela itu terbuka. Lalu ada segembel sesuatu yang terbang. Saya nyelip, ini terbang. Maka tersambutlah. Tidak bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Pof! Wah! Disitulah harga diri berbicara. Asem tenang. Aku diidoni. Wah! Dalam situ saya bergumul Bapak Ibu. Ada rasa marah. Ada rasa, ini aku kok diludahi. Wah, saya tapi ngikuti mobil itu. Wah, sampai di depan Telogorjo mobil itu nampaknya memelang. Tapi di tengah-tengah seperti itu, tiba-tiba berbisik dalam hati. El, orang itu tidak sengaja. Mungkin tidak lihat kamu. Tidak sengaja.
Hal itu menenteramkan emosi saya, untuk saya kemudian tidak marah. Waktu itu yang ada di dalam benak pikiran saya, rasanya pengen gembrong mobilnya Bapak Ibu. Waduh, malah emosi. Rasanya kalau gitu kan puas ya. Karena apa? Saya tidak dihargai ini. Saya diludahi. Ada banyak persoalan antara suami istri. Bukankah ketika satu sama lain merasa tidak dihargai? Tidak, keberadaannya tidak bisa dimengerti. Dan muncul persoalan. Bukankah di dalam kehidupan pelayanan gereja pun seringkali muncul ketika apa? Ketika kita merasa tidak dihargai. Disitulah akhirnya muncul konflik-konflik. Kenapa sampai muncul sebuah konflik? Disitulah iblis masuk dan mencobai kita. Ya. Gak usah kasih-kasihan. Wah, kasih-kasihan apa? Harga diriku ini loh sudah diinjak-injak. Waduh, kalau saya gitu kan rasanya susah ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, berbicara soal eksistensi keberadaan diri kita perlu hati-hati. Dorongan untuk dihargai, dorongan untuk diterima, diakui, memang itu adalah kebutuhan. Tetapi hati-hati kalau itu sudah menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan. Sehingga kita kehilangan rasa untuk mengasihi dan bahkan menghargai orang lain. Serasa dihargai dan itu juga menghargai aku. Well, hati-hati. Ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. 3 hal yang iblis lakukan untuk mencobai kita, di mana di situ memunculkan kondisi-kondisi dan bisa memunculkan konflik dan permasalahan, Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan juga yaitu bagaimana iblis itu melakukan cara-cara kerjanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, menarik sekali di dalam bagian Lukas pasal 4 ayat yang ke-1 itu, kenapa kok sampai ditulis Yesus tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis, ya. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, sesudah waktu itu ia lapar. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa ini ditulis? Ingin menunjukkan kapan iblis itu berkata-kata kepada Tuhan Yesus pertama kali. Di sini dicatat ketika Tuhan Yesus lapar. Ini artinya iblis itu sangat mempelajari setiap diri kita, titik lemah kita, apa yang dapat digoda. Titik lemah kita, di sini iblis licik dan cerdik, Bapak Ibu. Maka saat ini kita perlu mengintrospeksi diri. Apa sih yang menjadi kelemahanku dalam hidup ini? Mungkin di antara kita, aku tidak melakukan dosa masalah uang. Aku tuh orang yang jujur. Ya, dalam hal itu. Dalam hal yang lain, adakah kelemahan-kelemahan? Karena bagaimanapun juga setiap diri kita itu memiliki titik-titik lubang kelemahan, Bapak Ibu. Dan titik-titik lubang kelemahan itulah yang seringkali akhirnya iblis mempelajarinya. Dan disitu kita digoda. Dalam kondisi-kondisi yang dia ciptakan. Ya. Lalu yang kedua, ini menarik sekali Lukas pasal 4 ayat 10-11. Di sini dikatakan yaitu iblis mengatakan engkau harus, dalam ayat yang ke-9 di sini dikatakan lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini. Lalu coba perhatikan di dalam ayat yang ke-10 sebab ada tertulis mengenai engkau. Ini iblis mengutip bagian Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Iblis itu tahu Alkitab loh Bapak Ibu. Kita tahu Alkitab enggak? Kita kalah lihai sama iblis kalau kita enggak tahu Alkitab. Iblis mencobai Yesus dengan mengutip Alkitab. Hebat enggak? Iblis ini usianya sudah tua dari kita, berabad-abad dia. Dan dia tahu Alkitab. Dan dia tahu firman Allah. Dan dia seringkali mengambil, mengutip, dan mencoba memelintirkan kebenaran itu. Untuk kita tidak mau meyakini, untuk kita seakan-akan melakukan firman Allah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Salah kaprah. Nah, ini adalah lihainya. Dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dia lakukan kepada Adam Hawa. Ketika digoda, apa yang dikatakan?
Loh, bukan itu yang dimaksudkan Allah. Justru ketika kamu makan ini, kamu itu bisa memiliki pengetahuan yang benar dan baik. Yang melintirkan apa yang menjadi perintah Allah. Dan disitulah Hawa jatuh dalam dosa. Ya, hati-hati. Lalu yang ketiga, Lukas 4 ayat 13. Coba perhatikan, ini satu kata tetapi menarik. Di sini dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini artinya apa? Dia menunggu waktu yang baik. Iblis ini orangnya ulet. Ini pribadi yang ulet, gigih. Maka di bagian firman Tuhan yang lain digambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari apa? Mencari celah bisa masuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi ketika di sini dituliskan menunggu waktu yang baik, ini bukan sekedar dituliskan asal-asal, tetapi memiliki arti yang perlu kita cermati. Bagaimana cara kerja iblis? Dia tidak pernah putus asa. Dia akan mencari kelemahan kita dan dia terus akan lakukan itu. Terus menerus. Dan dia tidak pernah putus asa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengan memahami bahwa iblis ini memiliki cara kerja yang demikian dan bagaimana iblis itu memakai pencobaan-pencobaan untuk memakai persoalan hidup dengan memberikan kondisi-kondisi yang membuat kita bisa gagal dalam iman, maka bagaimana kita bisa menang? Untuk bisa menang, mari kita teladani Yesus Kristus. Di mana di sini dikatakan setiap kali Yesus dicobai, apa yang dia katakan? Yesus katakan, ada tertulis. Menurut firman Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Alkitab yang adalah firman Tuhan. Apakah kita sudah pelajari sungguh-sungguh Bapak Ibu? Ini penting. Pernah enggak Bapak Ibu bergumul nonton TV apa baca Alkitab ya? Nonton TV atau baca Alkitab ya? Gitu. Atau berkomitmen aku mau baca Alkitab jam sekian. Karena televisi ini berubah programnya, tiba-tiba muncul film drama baru gitu ya. Aduh, gimana ini? Aku sudah putuskan untuk membaca Alkitab, kok kemudian muncul ada program baru televisi yang menarik. Nah, di dalam itu semua terus gimana pilihan kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, jalan satu-satunya mari kita pelajari firman Tuhan, di mana Efesus pasal 6 ayat 17 mengingatkan kepada kita, firman Tuhan itu adalah pedang roh, yang artinya firman Tuhan itu memiliki kuasa. Di dalamnya mengandung kuasa, di mana kuasa itu adalah kuasa untuk mengalahkan para penghulu udara dan para pemerintah-pemerintah yang ada di udara ini. Karena musuh yang kita lawan bukan musuh-musuh yang bersifat kedagingan yang kita lihat ini secara daging, tetapi musuh yang kita lihat itu adalah roh, dan roh itu bisa kita lawan yaitu dengan apa? Pedang roh, firman Allah. Oleh sebab itu mari kita punya kerinduan mempelajari Alkitab Bapak Ibu. Mari kita dalami firman Tuhan ini. Dan setelah kita mempelajari, mendalaminya dengan sungguh-sungguh, mari kemudian yang kedua yaitu apa? Mengandalkan Tuhan ketika kita sudah mempelajari firman itu. Kalau dikatakan mengandalkan Tuhan dari kita membaca firman Tuhan, bukan berarti kita membaca firman Tuhan itu sudah pokoknya aku sudah membaca beres. Aku sudah membaca 5 pasal, 1 pasal, 10 pasal, beres. Enggak. Untuk sampai kepada titik mengandalkan Tuhan dari firman Tuhan yaitu apa? Kita perlu menghayati firman Tuhan ini. Kita menyelam di dalamnya, menikmati dalam relasinya kepada Tuhan. Seperti seorang yang menerima surat dari kekasih itu loh. Kita baca, di dalamnya penuh rasa cinta. Kita menikmatinya, sampai kemudian terkadang kita senyum-senyum sendiri. Karena kenapa ada orang membaca surat senyum-senyum sendiri atau membaca SMS
dari kekasihnya, lalu dengan antusias membalasnya dengan sampai suara cepat gitu ya, penuh semangat. Karena di dalamnya ada cinta, Bapak. Nah, ketika kita mempelajari firman Tuhan di dalam rasa cinta, sampai kemudian kita menghayati, menyelam di dalamnya, dan semakin kita mengenal Kristus yang kita sembah, yang sebagai juru selamat di situ, maka disitulah hidup kita adalah hidup yang membiarkan Tuhan memandu diri kita. Ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hafal Mazmur 23 ayat 1? Guru-guru sekolah minggu pasti hafal. Mazmur 23 ayat 1 ada nyanyiannya ya, yaitu apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu satu ayat yang luar biasa. Seberapa jauh kita menghayati dan mendalami ayat itu. Kalau kita menghayati dan mendalami Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ketika kita menghadapi persoalan ekonomi, kita khawatir ya Bapak Ibu? Harusnya enggak ya? Tapi kenapa? Ada banyak orang gelisah dalam hidupnya. Karena kurang menghayati dan mendalami firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam memikirkan tema ini, menang atas pencobaan, mari cintai firman Tuhan, pelajari dengan sungguh-sungguh, hayati, sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan berbicara kepada kita sendiri. Kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan sentuhan pengorbanannya di kayu salib itu. Dan disitulah kita memiliki keyakinan, sungguh Tuhan itu baik. Dan kita akan katakan seperti Daud, bukan? Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena apa? Daud sudah menyelami firman Tuhan dan dia hidupnya mengandalkan Tuhan. Mau menang atas pencobaan? Mari kita cintai firman Tuhan, kita pelajari sungguh-sungguh. Ya, pulang dari sini baca lagi firman Tuhan. Sama suami istri janjian, ayo baca bareng firman Tuhan ya. Karena apa? Agar kita bisa menang dalam pencobaan. Persoalan tetap ada, kesulitan hidup masih terus ada. Tetapi semuanya itu tidak akan menjadi pencobaan, tapi justru akan menjadi sebuah ujian. Karena apa? Kita mampu mengatasinya dengan firman Tuhan, dan kita dibawa semakin dekat kepada Tuhan, dan iman kita semakin dikuatkan. Sehingga Kristus datang kedua kalinya, menjumpai iman kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Bapak Ibu, mau menang atas pencobaan? Ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menang atau enggak? Jika ingin menang, mari kita mencintainya di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami sudah banyak mendengar janji-Mu. Engkau memberikan banyak hal, kekuatan, kasih dan anugerah-Mu. Namun kami sadar Tuhan, seringkali kami gagal mempertahankan iman kami. Seringkali kami tidak mengalami pertumbuhan kerohanian kami. Bukan karena Engkau kurang berbicara kepada kami, tapi justru karena kami kurang mau mendalami firman Tuhan. Tuhan, seharusnya kami malu kepada iblis. Iblis begitu mengenal firman Tuhan, tetapi untuk maksud yang jahat. Tapi di sini kiranya kami, manusia yang Kau ciptakan dan Kau selamatkan dengan kematian-Mu di kayu salib ini. Kiranya hal ini mendorong kami untuk mau mencintai firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena kami mau menang atas pencobaan yang iblis lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mengakui iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan sebelum menaikkan doa ini, saya hendak mengingatkan hari Kamis ada doa hening bersama. Mari di dalam masa puasa ini kita tiap hari Kamis ya, kita bersekutu bersama doa hening, daise, lalu kita berbuka puasa bersama-sama ya. Kita bangun kehidupan spiritualitas kita. Lalu juga untuk para pasutri, pada tanggal 9 Maret ada persekutuan pasutri. Diharapkan para pasutri dapat mendaftarkan tanggal 21 dan 28 Februari. Nanti akan disediakan di meja depan, jadi mulai minggu depan ya. Para pasutri yang muda ataupun yang sudah lama dalam kehidupan berkeluarga sebagai suami istri, ayo kita lama-lama kita bersekutu bersama untuk kita saling menguatkan menjadi keluarga-keluarga yang membawa kebahagiaan untuk anak-anak kita ya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, saat ini kami naikkan beberapa pokok doa. Saat ini kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Suwandi yang mengalami kedukaan karena Engkau sudah memanggil Bapak Suwandi untuk kembali ke pangkuan-Mu. Engkau memandang sudah cukup apa yang menjadi karya dan perjuangan dalam kehidupan Bapak Suwandi. Kami berdoa sebagai saudara-saudara seiman, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Dan kiranya Tuhan yang mempersekutukan mereka, meskipun mereka tidak memiliki orang tua, tapi mereka memiliki Tuhan yang menjadi orang tua mereka. Dan biarlah hidup mereka, hidup yang terus dipersekutukan dalam kasih Tuhan, untuk saling memperhatikan, saling membantu satu sama lainnya. Tuhan, kami menyerahkan keluarga Bapak Suwandi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami saat ini juga menaikkan untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik itu kelemahan tubuh yang permanen ataupun yang tidak. Tuhan, tentu di sini jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami membutuhkan kesabaran ketika mereka harus menerima suatu kenyataan sakit yang mereka alami. Mungkin saat ini ada yang di antara mereka merasa lelah atas apa yang dideritanya. Kami berdoa Tuhan, tolong kuatkan dan hiburkan mereka untuk mereka bersabar di dalam apa yang saat ini mereka alami. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya ketika mereka mengalami, hati mereka tetap terus merasakan kehadiran Tuhan. Kiranya ketika mereka mengalami sakit dan mereka harus beristirahat, Tuhan kami berdoa, biarlah di dalam istirahat itu mereka dapat merasakan akan Tuhan yang penuh kasih, menolong dan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan, mohon Engkau kuatkan saudara-saudara kami. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami saat ini berdoa untuk panitia jubilium di GKI Peterongan ini Tuhan. Kami bersyukur gereja-Mu ini sudah Engkau sertai. Dan saat ini di tahun ini adalah usia yang ke-50 tahun. Tuhan, tentu bukan usia yang singkat. Ada banyak pergumulan sudah dilalui. Ada banyak hal sudah Engkau izinkan terjadi. Tapi biarlah Tuhan dengan jubilium ini mengingatkan kepada kami semua jemaat Tuhan, para aktivis dan juga para majelis, bahwa Tuhan yang membuat ada GKI Peterongan, Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan tetap terus yang akan menolong di waktu-waktu ke depan. Oleh sebab itu kiranya acara jubilium ini sungguh dinikmati bersama sebagai rasa syukur atas perbuatan Tuhan.
Dan kami mendoakan para panitia, berkati mereka di dalam segala upaya mereka. Dan biarlah kasih setia Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tidak mudah dicobai, tapi mereka tetap terus giat melakukan apa yang menjadi pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para panitia acara Paskah, berkati mereka juga Tuhan. Kiranya melalui mereka, acara Paskah dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan semuanya membawa kepada hati yang semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga teringat untuk komisi-komisi yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tentu komisi-komisi yang ada ini bukanlah sebuah kotak-kotak yang terpisah satu dengan yang lainnya. Komisi Engkau adakan agar di situ ada banyak usia ataupun banyak orang yang dapat semakin dilayani dan mengalami cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah para komisi tetap bersatu hati di dalam melakukan kegiatan pelayanannya, agar mereka dipakai Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan memberkati akan banyak orang. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa untuk bangsa negara ini. Kami tahu, kami membaca berita, kami mendengar, Tuhan, bangsa negara ini sedang terus mencoba memperbaiki diri. Bangsa dan negara ini terus mencoba melakukan yang terbaik, meskipun Tuhan ada banyak hal orang yang memikirkan yang baik juga. Sehingga bangsa dan negara ini kehilangan akan kesatuannya. Tuhan, tolonglah bangsa negara ini untuk mereka memiliki kesehatian sepikir. Jangan biarkan orang-orang memikirkan kepentingan diri, memikirkan kepentingan golongan, memikirkan hal-hal yang bersifat pribadi. Tuhan, jauhkanlah. Dan biarlah bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau tolong untuk terus mengalami kesejahteraan dan terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Dan disitulah bangsa negara kami sungguh dapat merasakan anugerah kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Semarang di mana kami tinggal dan di mana kami dapat beribadah. Berkati kota Semarang ini juga. Tuhan juga berkati para pemimpin baru yang sudah terpilih, Bapak Wali Kota. Tuhan berkati, dan biarlah melalui tangan yang Dia kerjakan, maka kota Semarang ini semakin dibenahi dengan baik, dan kehidupan kebersamaan semakin baik. Dan di sini kota Semarang semakin dapat dirasakan akan ketenangannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Inilah seluruh doa yang sudah kami panjatkan. Kami serahkan semuanya kepada Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita.
di mana melaluinya kita mengekspresikan rasa syukur dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar, saya bacakan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kehidupan kami dan yang memiliki kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami memberikan persembahan. Mengingatkan kepada kami bahwa semua yang ada pada kami bukanlah karena kami dan bukan semata-mata milik kami, tetapi semua ini adalah berkat dari Tuhan. Kami bersyukur kalau melalui berkat ini kami juga diberi kesempatan untuk menikmatinya, untuk membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak, jika sebentar kami memberikan persembahan ini, ajar kepada kami untuk kami memberikan dengan hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk kelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan meninggalkan ruangan ini. Tapi mari kita ingat akan firman Tuhan. Masih ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita jangan mudah tergoda oleh godaan iblis. Mari kita lawan godaan iblis itu. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita nyanyikan Lawanlah Godaan. Kau tanpa perlu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kekuatan, penyertaan, untuk kita dapat melawan godaan dari iblis. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.